terhormat Bapak Ibu penguji UKIM PPG dalam jabatan 2025, perkenalkan nama saya Adriana Irwalu, mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Kristen tahun 2025, Bek 3 IKN Ambon, NIM 152 025 501 0400 26. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kode Utara, Kecamatan Kode Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini saya melakukan praktik pembelajaran UKIM PPG dengan tema menjadi pribadi dewasa dalam Kristus. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Tuhan, sebelum bisa mengawali mata pelajaran pada saat pagi hari ini, kita menyanyi satu pujian yang berkata, "Ku mau cinta Yesus selamanya." 1, 2, 3. Ku mau cinta semoga saudara kami mendengar dan memahami apa yang Ibu berikan kepada kami. Ya Bapa dalam surga, indah doa harapan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang sakit? Tidak. Tuhan. Ada yang apa hari ini? Tidak ada. Semua hadir toh? Iya. Tujuan pembelajaran hari ini memahami arti kedewasaan dalam Kristus. Misalnya, memahami arti kedewasaan dalam Kristus itu meladani Yesus Kristus dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Ya. Perkataan dan perbuatan itu yang dimaksud adalah kata yang bersih dalam pembicaraan kita. Misalnya, ada yang suruh kita pergi ini dulu, ambil itu. Bagaimana seorang anak Tuhan atau seorang murid, bagaimana perkataan kita? Yaitu kita berkata dengan baik. Kita berkata dengan baik. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan kasih, kerendahan hati, dan bertanggung jawab. Ya, tujuan pembelajaran. Menunjukkan perilaku itu kita tunjukkan sikap kita yang benar, seorang murid Kristus. Ya, bagaimana kita menunjukkan sikap kita kepada orang lain atau kepada orang tua kita, kepada guru kita, melalui dari perkataan, tingkah laku. Tingkah laku itu kita harus sesuaikan ajaran Tuhan Yesus. Kita harus
menaati, berkata yang baik, sopan, perilaku yang baik. Ya, yang dimaksud itu menunjukkan, itu harus menunjukkan perilaku yang baik terhadap orang tua, guru, dan sesama kita. Siap? Siap. Siap. Nomor yang ketiga, meladani Yesus Kristus dalam sikap dan perbuatan. Ya, meladani. Apa yang harus kita teladani sebenarnya? Apa yang harus kita teladani? Berarti kita teladani dari hal-hal yang baik. Nomor keempat, mengamalkan iman Kristus Kristen dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Ya, mengamalkan. Ya, mengamalkan itu kita ingat apa yang kita pelajari dari rumah, sekolah maupun di mana kita berada. Ya toh? Kita harus mengamalkan. Kita mengingat. Ya. Siap mengingat? Siap. Selanjutnya, menjadi pribadi dewasa dalam Kristus. Ya, sudah bertumbuh secara rohani dan memiliki hubungan yang erat serta intim dengan Tuhan Yesus. Ya, intim dengan Tuhan Yesus, serta memiliki karakter yang mencerminkan buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran dan kerendahan hati. Mampu mengambil keputusan, bijaksana terhadap firman Tuhan, dan bimbingan dalam Roh Kudus. Tidak mudah berkembang-ambing, ya, tidak mudah dan berkembang-ambing oleh pengaruh negatif dunia dan ajaran sesat. Memiliki sikap bertanggung jawab, mampu mengampuni, dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Hidup dalam ketaatan kepada Tuhan yaitu tadi jaga nama baik Tuhan. Amin. Siap jaga nama baik Tuhan? Siap. Puji Tuhan. Ya, berani menghadapi tantangan hidup. Ya, berani menghadapi masalah. Siap toh? Siap. Menghadapi masalah. Ya, tantangan hidup, apapun itu problem. Ya toh? Mengutamakan pelayanan kasih kepada sesama daripada kepentingan diri sendiri. Ini yang sangat penting. Jangan mementingkan diri kita sendiri. Ya toh? Jangan mementingkan diri kita sendiri, harus kita pentingkan orang lain. Kita dibentuk oleh Tuhan, maka kita dibentuk untuk melayani sesama manusia. Ya. Lanjut, slide yang kedua. Ciri-ciri pribadi dewasa dalam Kristus: memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, konsisten dalam doa, ibadah. Ya. Berarti kita harus taat, harus benar-benar menaati perintah Tuhan melalui dan konsisten dari berdoa. Kita makan, kita berdoa, kita bekerja, kita berdoa, kita melakukan segala sesuatu apapun itu, kita harus berdoa agar apapun yang kita lakukan pada hari ini dan hari esoknya maka akan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Ya, bersedia membantu dan diajar. Ya. Sekarang adik-adik, saya menjadi seorang pemimpin. Nanti kedepannya, ketika adik-adik sudah menjadi orang yang sukses, pasti seperti saya toh? Ya, betul. Seperti saya. Makanya di sini kita harus benar-benar belajar dan kita taat kepada Tuhan. Apapun itu, ya. Masalah, semua orang kita punya masalah, ya. Saya pun punya masalah. Keluarga kita punya masalah. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita harus benar-benar menaati setiap perintah Tuhan. Ya, tidak egois, ya. Jangan egois. Kita pintar, kita
Karena yang ada di dunia ini adalah pemberian Tuhan. Ya, apapun itu, kita tidak boleh egois dalam segala sesuatu. Mengutamakan kepentingan Kristus dan orang lain. Ya, ini juga mengutamakan Kristus dan orang lain. Berarti kita bekerja harus melalui dari doa. Ketika orang lain tidak bisa berbuat apa-apa, ketika kita masih bisa, maka apa tindakan kita? Membantu. Lanjut. Langkah-langkah menunjukkan kedewasaan dalam rohani, berakar dalam firman Tuhan, ya, berakar dalam firman Tuhan. Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita buat? Membaca firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Dalam firman Yakobus 1 ayat 22. Ya. Nomor kedua, berdoa dan mendengar suara Tuhan. Suara siapa? Tuhan. Ya. Ketiga, hidup dalam komunitas iman, tergabung dengan persekutuan, ya. Lanjut. Contoh sikap dewasa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap dewasa yang kita harus tunjukkan di keluarga kita apa? Menghargai orang tua. Siapa lagi? Guru. Mengontrolkan emosi saat menghadapi masalah. Tidak ikut-ikutan hal negatif dan gosip. Ya, ini tentang gosip, ya. Ini sangat bermasalah dalam kehidupan sehari-hari seorang siswa dan orang tua maupun keluarga, ya. Ini negatif atau gosip, ya. Gosip ini berhati-hati, ya. Gosip itu Tuhan tidak suka. Kesalahan orang lain jangan kita diperpanjangkan. Kesalahan orang lain jangan kita bicarakan di mana-mana. Ingat, kita mengenal Tuhan itu agar kita bisa memahami semua hal-hal yang baik, atau berarti kita harus menghindarkan dari hal gosip, ya. Membantu teman dalam kesulitan. Ini saling membantu, ini berbicarakan saling membantu. Berarti kita saling membantu. Ketika teman kita tidak punya pena, apakah teman-teman tidak kasih? Dan sampai ada yang tidak kasih. Ya. Di sini membantu teman yang sulit.
baik ya. Baik. Jadi hari ini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada tentang pengampunannya? Ada yang mau bertanya tentang pengampunan? Pengampunan itu adalah ketika kita sudah mengenal Tuhan, ya. Ketika kita mengenal Tuhan berarti kita bisa mengampuni. Mengampuni itu adalah misalnya orang teman kita berbuat salah, ya, ambil kita punya pena atau mencuri kita punya barang. Terus, kau yang ambil kita punya pena, kenapa kau tidak balas? Berarti kau mencuri. Berarti bagaimana? Ya tak? Bagaimana? Bagaimana cara anak Tuhan agar mengampuni? Dibiarkan saja atau kita ambil? Dibiarkan saja, ya toh? Dibiarkan saja. Jangan ambil pusing dengan hal-hal yang tidak baik, ya. Siap? Sudah pahami apa yang saya bicarakan hari ini? Sudah. Berarti hari ini kita mulai diskusi, ya. Kalau sudah memahami berarti kita mulai diskusi. Siap? Siap. Yang kelompok 1 sama yang kedua? Yang kelompok 2? Kelompok 3? Oke, saya panggil lembar KKPD-nya ya. Oke. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada yang sudah selesai? Belum. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kalau sudah kelompok 1, maju ke depan.
presentasi pertanyaan. Analisis makna kedewasaan Kristen. Untuk kedewasaan Kristen bukan hanya soal umum, tetapi pertumbuhan iman, kasih, dan tanggung jawab sebagai murid Kristus. Orang yang dewasa dalam Kristus mampu mengendalikan diri, hidup sesuai firman Tuhan, serta tidak mudah terbebani oleh pengaruh. Kedewasaan Kristen berarti meninggalkan sifat dianak-anakan dalam iman dan mulai hidup dengan teladan dalam kasih serta pelayanan. 1 Korintus 13 ayat 11, Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Ada yang mau bertanya kelompok lain? Tidak ada. Kelompok 2? Tidak ada. Mengidentifikasi ciri-ciri kedewasaan rohani dan mental. Itu pertanyaan dari kelompok 3. Ciri-ciri kedewasaan rohani: iman yang teguh kepada Kristus, miskin menghadapi cobaan, hidup dalam kasih dan kemampuan, taat kepada firman Tuhan, rajin berdoa, membaca Alkitab dan lain-lain. Ciri-ciri kedewasaan mental, yaitu bertanggung jawab terhadap tugas dan peran, rendah hati, mau belajar, dan menerima nasihat, tidak mengendalikan emosi, tidak cepat marah, menjadi teladan dengan perkataan dan perbuatan. kelompok 2. Masih ada yang mau bertanya? Bisa. Merumuskan langkah-langkah konkret untuk menjadi pribadi dewasa dalam Kristus. Memperkuat hubungan dengan Tuhan, rajin berdoa, membaca Alkitab, dan mengikuti ibadah. Mengembangkan kasih kepada sesama, membantu, mengampuni, dan egois. Melatih tanggung jawab baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Mengendalikan diri, bersabar, tidak mengikuti hawa nafsu, mengelola emosi dengan baik. Belajar dari teladan Yesus, hidup rendah hati, taat, dan melayani orang lain. Menerima nasihat dan membina, terbuka terhadap koreksi diri, koreksi guru, orang tua, atau sendiri. Bagaimana kelompok 3 sudah puas? Sudah Puas. Berikan tepuk tangan kelompok 1. Berarti hari ini apa yang didiskusikan hari ini, teman-teman sudah paham itu? Ya, belum. Bagaimana kelompok 1? Sudah puas menerima partai
Bagaimana ini kelompok 2 dan 3 sudah puas memberikan pertanyaan bagi mereka? Sudah. Berarti hari ini kita sudah memahami toh bagaimana cara kita dewasa di dalam Kristus. Entah? Berarti hari ini kita simpulkan kesimpulan dari tujuan pembelajaran hari ini dari hasil diskusi teman-teman, yaitu menjadi dewasa dalam Kristus bukan hanya soal usia. Ya, kita jadi dewasa di dalam Kristus tidak memandang dari usia, ya, tidak memandang dari usia, tetapi ya tentang pertumbuhan rohani kita di dalam Kristus, tentang pertumbuhan rohani kita di dalam Kristus, ya, yang membawa kita semakin serupa dengan Kristus, ya, dalam sikap, pikiran dan perbuatan, dan pribadi yang siap didewasakan dan di dalam Kristus, ya. Nomor 1, ya, ini kesimpulannya. Nomor 1, memiliki hubungan erat dan konsisten dengan Tuhan melalui dari doa dan firman Tuhan, ya. Memperhatikan, menghasilkan 2 roh seperti kasih, apalagi, ya, kesabaran, ya, pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita harus mampu melakukan, ya. Siap, ya. Terima kasih. Hari ini sudah saling membantu dalam segala sesuatu. Materi pada saat pagi hari ini kita telah selesai, ya. Telah selesai, dan terus kita belajar agar minggu depan kita belajar lagi bersama-sama di kelas ini, ya. Saya minta satu orang pimpin di dalam doa penutup kelas. Guru serta teman-teman berdasarkan atas untuk Tuhan dan kita segala puji syukur Tuhan kembali lagi di hadapan hadirat-Mu dengan kepala yang terpenuh, hati yang terangkat. Terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu dan perlindungan-Mu hingga pada saat ini kegiatan kami bisa berjalan dengan lancar. Dalam kepada surga ini doa dan harapan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nanti keluar dari kelompok 1 kita harus bersaling ya, agar kita terus bagaimana kita sikap yang benar, karena kita belajar tentang agama, ya. Keluar dari kelompok 1 kita saling langsung keluar, ya.